Ibu dari kabupaten yang berhormat kepada Bapak Ibu Perangkat Desa beserta Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati. Kami menyampaikan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya salam pertama dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi Dan kita sahabat yang disedia oleh Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mewakili Bapak Kepala Desa yang mana pada pagi hari ini beliau tidak bisa hadir karena beliau menyampaikan kepada Bapak Ibu mengharapkan dengan adanya BUMDes, kita aktifkan BUMDes, mudah-mudahan bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, khususnya masyarakat Desa Tete. Dan beliau menyampaikan maaf tidak bisa hadir dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bapak Edi beserta tim. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati Pak Kepala Desa, bisa hormati Bapak Ibu kita direkam. saya alhamdulillah pada ini pertama kali kita berkali kalau bisa selama ini jaringan bisa titik karena kami juga orang baru Pak dan di lapangan dan juga baru di BPLT kami sebelumnya saya lama di Kecamatan Tarakan dan sesuai dengan yang kita pada pagi hari ini benar Mas Pri di bawah bahwasanya di sini ada kegiatan revitalisasi BUMDes. Kebetulan memang itu juga bidang saya perlu mengenal lebih jauh bagaimana kondisi dan perkembangan BUMDes yang ada di wilayah Kabupaten Kediri, karena harapan besar diberikan kepada desa untuk bisa mengembangkan semua potensi, khususnya potensi ekonomi, di mana kalau BUMDes potensinya adalah potensi ekonomi yang juga berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Dan saya dengar tadi di desa titik itu wonten KP-SPAM, iya, itu harus kami tidak KP-SPAM. Terus bahwa ini mas akhirnya KP-SPAM orang bilang KP-SPAM oke, berarti sudah pernah dapat program vaksinasi. Kemudian untuk BUMDesnya sama unitnya belum tapi sudah jalan. Alhamdulillah sudah ada, paling tidak sudah ada satu kegiatan usaha. Dan makanya untuk pada pagi hari ini acara juga sekaligus nanti yang memberikan banyak ilmu nanti Pak Tri terkait dengan bagaimana harapan kita semuanya nanti KP-SPAM juga bisa bertransformasi ke dalam unit usahanya BUMDes. Jadi semua kegiatan ekonomi yang di desa itu memang seharusnya itu ada dalam satu naungan di dalam badan usaha milik desa, agar ada fokus, ada kejelasan, juga ada itu milajarnya kegiatan ekonomi itu ya di satu menjadi BUMDes. Apalagi yang memiliki KP-SPAM itu melayani itu sudah pasti, kalau menurut kami itu seharusnya sudah pasti bisa langsung jalan. Penerimanya untuk kita Pak Menteri?
140. 120 kakak. 140 kakak. Di hadapan kami itu sakit dengan kelola dengan baik, sehingga satu bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, dan yang kedua juga bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat melalui BUMDesnya. Jadi kegiatan itu bisa dikelola dengan baik, satu bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan yang kedua juga bisa memberikan profit. Karena mungkin bisa diambil contoh ruminya itu ya. Air minum dari sumur, ambil dari sumur. Tapi sekarang semua air minum, nah jenenge mau tamu kan pasti sing disumurne paling boten aqua. Itu nopo? Karena dikemas, karena dikelola dengan baik. Panjenengan selalu pengguna juga lebih memilih itu daripada memasak sendiri, karena satu kualitasnya juga baik, kemasannya juga baik, panjenengan mendapatkan kepuasan juga, panjenengan itu juga dibeli kan intinya. Jadi tidak sama. Masyarakat kalau ini pengelolaan air juga bisa dikelola dengan baik, masyarakat pun juga rela saya kira untuk membayar kompensasinya, asalkan pelayanannya baik, asalkan air itu juga tersedia dengan cukup. Nah itu perlunya pengelolaan manajemen di situ itu. Nanti sekali lagi nanti akan dipandu oleh Pak Pring. Kami hanya mengadakan makon dan memantau bagaimana nanti pengelolaan BUMDes, khususnya transformasinya dari Panglima ke dalam BUMDes itu. Ya itu dapat kami sampaikan. Dapat lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur bahwa dari yang kami hormati kita bisa bertemu dan kita lakukan dalam majelis yang berbaik ini dalam rangka rombong ya, saya kita ya, semacam rombong atau diskusi terkait dengan optimalisasi Indonesia bermain. Bahwa dari yang kami hormati beberapa hal yang perlu kita sampaikan pada rombong atau diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan keberadaan pemeriksaan, bahwa kita mendapatkan informasi pemeriksaan di sini sudah terbentuk. Adapun kemudian pengurusnya ada yang aktif dan tidak aktif. Nah, oleh karena itu, agar ini desa ini benar-benar bisa memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat, bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan yang optimal, bisa berdampak kepada peningkatan kesejahteraan atau pendapatan masyarakat sampai dengan PAD, maka kemudian kita coba untuk arahkan untuk melakukan revitalisasi. Jadi proses revitalisasi itu kan sebenarnya kayak kita melakukan satu perbaikan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga kelembagaan itu bisa berfungsi secara optimal dan maksimal untuk memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Jadi kalau pengurus desanya tidak aktif, tidak bisa aktif, ya harus diganti. Karena kalau tetap mengandalkan orang yang tidak bisa bekerja, tidak mau bekerja, ya akhirnya juga masyarakat yang dirugikan. Jadi revitalisasi itu bisa dilakukan. Satu, yang pertama revitalisasi secara struktur. Revitalisasi kelembagaan yang pertama melakukan restrukturisasi atau perubahan struktur. Jadi pengurus yang ada itu ditanting ulang. Apakah masih bisa aktif bekerja atau tidak? Jadi kalau misalnya tidak aktif, konsekuensinya bagaimana? Kalau misalnya tetap mau aktif dan bekerja, tetap harus ada konsekuensinya, harus aktif. Kalau misalnya kita tambah lagi tidak bisa, ya harus dalam pergantian. Terus kemudian terkait dengan revitalisasi perubahan organisasi, tentunya
melegalkan, yang bisa membenarkan tindakan pengurus desa berkelompok. Benar, di Perdes tidak ada seperti itu, tidak ada itu juga tidak ada seperti itu. Yang ada punya di SOP tentang standar perjalanan orang. Yang di sana ada bunyi, ada pasal, ada aturan yang bisa membenarkan tindakan pengurus desa untuk berkelompok. Nah, kemudian beli komputer itu harganya berapa? Harga 8 juta atau 10 juta atau 14 juta. Nah, itu juga harus ada legalitasnya namanya legal budgeting atau proyeksi atau anggaran yang sudah disahkan melalui musyawarah desa. Jadi kalau misalnya legal budgeting yang bunyi komputer itu harganya 10 juta ya, ini 10 juta harganya. Nah, menurut maksud kita bahwa keberadaan perangkat organisasi yang seperti ini cukup penting untuk membackup dan memayungi secara hukum setiap tindakan transaksi kegiatan dan transaksi keuangan. Nah, di buku saya ini belum lengkap, ayo kita bersama-sama melakukan proses revitalisasi bersama-sama. Melalui apa? Melalui forum musyawarah desa. Itu adalah revitalisasi. Kemudian yang kedua terkait menyambung apa yang tadi sudah disampaikan tadi terkait dengan transformasi KP-SEPAK sampai di usaha Indonesia. Kami sampaikan bahwa kita sudah ada kesepakatan berdiskusi dengan pihak program atau konsultan di Pamsimas sampai dengan pengampu Pamsimas di Borderwin untuk bersama-sama untuk mendorong transformasi KP-SEPAK dari usaha Indonesia. Untuk apa? Untuk menjamin stabilitas dan keberlanjutan ke depan agar Pamsimas atau KP-SEPAK ini bisa secara optimal dan maksimal tetap bisa dikelola, dikendalikan dan diawasi oleh desa. Aset Pamsimas itu kan banyak, aset itu harus diamankan karena itu aset negara. Dan oleh karena itu butuh satu payung, butuh suatu payung kelembagaan yang benar-benar bisa menjadi keberlanjutan. Nah, ada kemudian dalam proses transformasi di KP-SEPAK itu transformasikan kelembagaan. Jadi KP-SEPAK nanti secara kelembagaan itu ada di sini bisa berbeda. Personalitasnya tetap ya, tidak harus berubah. Ditambahkan bahwa menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalnya ditransformasikan menjadi usaha Indonesia itu tidak sampai mengganti persaudaraan ya. Jadi segala aset kemudian menjadi tetap menjadi desa dikelola oleh desa dalam hal ini di usaha Indonesia. Nah, ada kemudian proses transformasinya juga berdepan. Jadi yang ditransformasikan itu tidak hanya KP-SEPAK dan kelembagaan dan asetnya, tetapi juga masalahnya. Semua yang ditransformasikan mulai dari aset, kelembagaan dan masalah. Nah, prosesnya yang pertama nanti teman-teman itu ada melalui dengan proses sosialisasi transformasi dan nanti bisa paralel dengan proses revitalisasi desa. Jadi pertama dulu seorang bisa tentang revitalisasi desa, di sana membahas tentang perbaikan atau restrukturisasi, kemudian pembahasan dan peningkatan tentang perangkat organisasi yang belum ada, ya, seperti SADRT dan SOP itu sampai dengan SK. Terus kemudian setelah itu selesai masuk musyawarah desa, sosialisasi, transformasi KP-SEPAK menjadi Indonesia desa. Nah, pada saat proses transformasi, proses sosialisasi apa saja yang harus dibahas? Yang pertama membahas tentang keinginan tentang transformasi KP-SEPAK menjadi Indonesia desa. Dasarnya apa? Dasarnya pakai Permendes nomor 4 ya, tahun 2013
2015 pasal 2, kemudian Perda nomor 7 tahun 2017 pasal 3 dan Perbu nomor 22 tahun 2017. Dasarnya itu. Nah, kemudian yang kedua membentuk tim verifikasi dan validasi. Tim verifikasi dan validasi ini unsurnya dari mana saja? Ini unsurnya dari tokoh masyarakat, bisa dari perangkat desa, bisa dari pengurus desa. Yang penting bukan dari KPSPAM, karena KPSPAM itu nanti menjadi terverifikasi atau validasi. Jadi tim ini nanti akan melakukan pemeriksaan sederhana untuk memastikan keberadaan aset dan jumlah aset. Jadi tim verifikasi dan validasi nanti akan melakukan verifikasi ini mulai dari titik marsible bor ya, sampai dengan SR-nya. Berapa kira-kira nilai aset yang ada? Itu terkait dengan aset tidak bergerak. Kemudian memastikan verifikasi keberadaan dana baik yang ada di kas maupun di rekening. Kemudian melakukan verifikasi dan validasi terkait dengan permasalahan yang ada, baik itu yang muncul dari pengaduan atau permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, baik yang sudah selesai maupun yang masih proses penyelesaian. Contohnya misalnya di sana ada pipanya rusak dan sebagainya. Tim verifikasi dan validasi ini tidak akan memberikan rekomendasi apapun, tapi tugasnya hanya memastikan keberadaan aset dan masalah. Nah, kemudian setelah tim verifikasi terbentuk, baru kemudian tim verifikasi dan validasi melakukan kinerja untuk melakukan verifikasi dan validasi turun di lapangan. Nah, mekanismenya tim verifikasi dan validasi setelah tahap seorang desa selesai, sosialisasi selesai, ini tim verifikasi melakukan pemeriksaan berkas-berkas dan dokumen-dokumen yang ada di KPSPAM. Itu yang pertama. Lalu yang kemudian yang kedua turun ke lapangan untuk memastikan cross check dokumen yang ada di KPSPAM, dokumen administrasi dengan yang ada di lapangan. Nah, setelah itu tim verifikasi dan validasi bikin laporan hasil verifikasi dan validasi, dilaporkan kepada kepala desa, lalu kepala desa melakukan atau memfasilitasi terselenggaranya musyawarah desa transformasi. Nah, pada saat musyawarah desa transformasi yang dibahas yang pertama itu tentang laporan hasil verifikasi dan validasi terkait dengan aset ya, laporan. Nah, kemudian dibahas di sana. Kemudian yang kedua membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada sampai dengan rekomendasi penyelesaiannya. Jadi kalau sudah ditransformasikan, kemudian yang bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian siapa? Bu desa. Bukan nanti KPSPAM secara lembaga terpisah, tidak. Dia tetap bu desa. Ya, karena KPSPAM sudah menjadi satu. Jadi masalah itu menjadi masalah bersama, bukan hanya masalah KPSPAM saja. Misalnya di sana ini masih banyak ternyata rusak, butuh dana dan sebagainya, apa? Sampaikan di situ. Terus kemudian yang ketiga, pembahasan dan kesepakatan transformasi. Setelah selesai sepakat, baru serah terima KPSPAM secara simbolis kepada desa, baru desa secara simbolis kepada bu desa. Nah, kemudian setelah itu ada berita acara yang kemudian ditindaklanjuti
Nah, selesai begitu saja. Jikalau tidak ada ruang bersama antara Bu Desa dan kami Sepam untuk bertemu dalam suatu forum untuk menyamakan persepsi dan pemahaman untuk mensinergiskan kinerja antara Bu Desa dan kami Sepam. Jadi ruang bersama itu bentuknya seperti apa? Satu, bentuknya bisa rembukan seperti ini, diskusi atau semacam pelatihan. Di dalam ruang bersama itu kemudian harus dipaparkan tentang kelembagaan yang baru. Jadi kalau ada Bu Desa, posisi kami Sepamnya menjadi juri. Jadi Bu Desa nanti jurinya tidak hanya kami Sepam, jurinya harus banyak. Jurinya harus banyak. Jadi Bu Desa itu nanti, Bu Desa itu kerjanya tidak hanya ngurusi baju kami Sepam. Jadi yang ngurusi air, ya tetap kami Sepam. Bu Desa bisa, Bu Desa nanti bikin unit yang baru, bikin unit yang banyak. Jadi Bu Desa itu unitnya tidak hanya satu dua, harus puluhan. Jadi semakin banyak unit usaha yang ada di Bu Desa, maka kesejahteraan pengurus Bu Desa sampai dengan pengurus unit, sampai dengan kesejahteraan masyarakat itu bisa terjamin. Jadi kalau pengurus Bu Desa unitnya cuma satu atau dua, jangan berharap dapat pengurus yang banyak. Tidak bisa. Jadi kalau unitnya satu, membuka akses, memberikan gambaran bahwa tolong untuk pengurus BUMDes yang sudah lama 2016 dan sampai sekarang juga belum ada unit usahanya, itu tentunya menjadikan suatu semangat bahwa panjenengan setidaknya ada target kira-kira bagaimana mengenali potensi yang ada di desa panjenengan. Jadi memang agak berat sekali Bapak Ibu sekalian sebagai pengurus BUMDes, karena dengan mengenali potensi itu akan ada ide kira-kira apa yang akan panjenengan buat untuk kegiatan unit usaha. Dana ada dari dana desa, tapi tergantung desa penyertaan modalnya berapa. Kemudian tinggal panjenengan ide kreativitas di pengurusnya kira-kira apa. Karena beberapa BUMDes yang ada di Kediri ini belum semuanya juga aktif, hanya nama saja. Jadi harapan kami sebelum panjenengan untuk nantinya tapi sudah ada gambaran tentang Kadespam ya, itu menjadikan salah satu unit. Tentunya lainnya itu tadi mengenali potensi yang ada di desa panjenengan. Mungkin di sini ada usaha-usaha dari UMKM atau yang di desa-desa lainnya itu juga kerjasama dengan BNI, atau mungkin di sini ada produk-produk lokal. Itu lebih baik panjenengan mencoba, jadi pengurusnya mencoba untuk mulai menciptakan unit usaha yang ada di sini. Jadi kira-kira UMKM yang ada di desa itu apa saja, coba kira-kira bisa menjadikan salah satu usaha di panjenengan. Mungkin juga ada beberapa yang sudah mau membuka unit usaha, tetapi tadi tidak jalan dan dia di tempat. Karena ternyata tadi juga kita ngobrol dengan salah satu pengurus, kayaknya sudah ada ancang-ancang dulu ya membuat ruko, ruko, tetapi rukonya juga masih terkendala dengan alih fungsi. Tapi setidaknya ruko tadi meskipun nanti dibangun oleh desa, sudah ada yang bisa dikumpulkan atau diinventarisasi kira-kira kegiatan nanti yang mau dimasuk
dimasukkan di ruko itu apa saja. Jadi jangan sampai nanti ruko sudah ada, kemudian belum mengenali untuk potensi desa titik ini menjadikan mangkrak. Itu yang perlu panjenengan panjenengan mengenali dari potensi yang ada di desa titik ini. Jadi itu saja. Mohon untuk pengurusnya sekali lagi agar lebih aktif, karena yang dibutuhkan di BUMDes ini tidak hanya sekedar donor, mungkin belum dapat donor juga, tapi ada kepedulian ke desa. Itu yang utama, karena dengan kepedulian ke desa itu panjenengan nantinya tidak tergantung kalau donornya kita jalan. Yang penting tolong pengurus BUMDes itu buktikan dulu ke desa, buktikan ke desa, ke masyarakat. Panjenengan diberi amanah desa menjadi pengurus, dibuktikan bahwa bisa. Mungkin itu saja yang menjadi tambahan kami, karena memang berat sekali menjadi pengurus. Sekali lagi semoga panjenengan yang amanah mulai tahun 2016 dengan semangat yang baru ini bisa lebih aktif dan bisa mengelola suatu unit usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi penjelasan dari pendana kabupaten, mungkin ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu semua, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Suri dan sebagian dari dalam desa dan juga semati. Mungkin saya mungkin kalau ini karena beri semua, kalau kesulitannya mungkin masih apa yang saya tanyakan. Makanya kalau mungkin memberi semacam simulasi saja pandangan supaya nanti agak cerdas sedikit cakrawala tentang BUMDes. Namun saya kenapa ini dari 2016 kok belum ada unit usaha? Karena sejarahnya begitu ya tadi. BUMDes itu kesannya dipaksa, harus setiap desa harus ada BUMDesnya. Ini sekali, tapi tidak disertai dengan pembinaan yang maju, baik dari kabupaten maupun dari kecamatan sendiri. Makanya kalau saya kadang jangankan kok untuk unit usaha-usaha yang didirikan di tingkat desa, rumah usaha yang di tingkat kabupaten saja itu masih berhenti di tingkat pameran, belum sampai efek ekonomi. Nah, maka dari itu memang sangat beralasan kalau sampai sekarang pun memang nggak kok semua, hampir semua desa itu masih belum aktif tentang desa. Yang 2 desa itu pun sifatnya untuk usahanya pun juga belum seberapa dan desa masih jadi beban. Nah, ada desa itu yang jenenge memaksakan untuk penyertaan modal, itu pernah menyerahkan modal sampai 50 juta, 30 juta untuk beli alat. Ketika itu menurut saya di desa kerja itu karena dengan saya ini punya rencana untuk mendirikan cucian motor di Pak Kaudi, biasanya kayak Pak Kaudi. Ternyata sampai sekarang pun juga nggak jalan, alatnya sudah dibeli mangkrak, sudah bolak-balik kita itu memberikan masukan dan juga tidak. Ini merupakan fenomena umum bahwa memang sebetulnya SDM di masyarakat kita itu rata-rata untuk memberikan sebuah usaha itu memang sangat-sangat berat. Kalau tidak ada pendampingan, tidak ada pembinaan yang terus menerus dari pihak kabupaten. Nah ini makanya kemarin saya juga punya angan-angan kalau bisa pasca revitalisasi, karena semua melakukan revitalisasi ini biar hidup semua pengurusnya kita kumpulkan, kita mungkin secara
maraton berarti itu bagaimana bisa nanti kita minta bantuan pendanaan dari desa karena memang sudah ada penyertaan modal untuk pembinaan itu yang terus. Setelah itu nanti berkelanjutan, mungkin dari pendamping harus ada satu yang bertanggung jawab khusus untuk BUDES. Jadi nanti fokus juga untuk bagaimana BUDES diajarkan. Ini akan belum. Nah, terus termasuk nanti juga di maupun itu di antara tugasnya itu membantu menggali potensi. Kalau titik ini modal ini rumah mertua saya sejak kecil juga di sini. Kalau potensi wisata nggak ada, potensi wisata nggak ada. Desanya pun sangat kecil, paling kecil mungkin kabupaten, hanya berapa ribu. Nama saya Mas Titik, Mas kecil. Itu menurut saya unik ini. Lah, sebetulnya kemarin itu pernah ada itu home industri tentang komplit pecel, tumpang atau apa itu sepak bumi sebenarnya. Terus akhirnya kok mendeluk lagi saya juga tidak. Padahal sama bupati pernah di juga itu bagus tentang apa yang dikemas itu pernah sambel itu. Nah terus saya juga dengan nomor ini spam ini yang mau dikelola oleh BUDES ini saya rasa itu sangat sangat potensial. Ini kelihatannya dari desa lain yang akan turis itu setahu saya sudah ada 3 Posaran, terus ini Kedak sama Titik mau itu yang menjadikan sebagai unit usaha. Nah, pulau ada gagasan ini nanti kok bagus sekali, andaikan itu khusus untuk kita belajar tentang nomor pengelolaan yang bagus di daerah Lamongan yang sudah sukses pengelolaan air di desa Laren itu Pak. Laren kecamatan Kabupaten Lamongan itu sudah luar biasa sekali itu. Sampai bisa nomor itu PAD bisa miliaran dalam 1 tahun. Itu hanya mengurusi nomor air minum. Kapan misalnya kalau memang sepakat nanti 3 desa kita elok tadi di sana untuk belajar bareng ini pengelolaan bisa bagus seperti apa itu nanti secara sangat perlu. Dan yang perlu nanti Pak Supri ini pembinaan tentang itu tadi tentang adalah akuntansinya itu perlu sangat. Tapi kalau belum sudah ditakut-takuti nanti bisa merubah angel. Yang penting saat ini kita motivasi bagaimana bisa jalan belajar. Terus kemarin saya juga sudah bilang sama mohon kalau salah diingatkan ada bapak kepala desa Posaran sama desa Kedak itu kata setuju dulu. Yang pertama kita nggak usah banyak-banyak. Karena apa? Karena kita perlu. Karena kemarin memang nomor pesen dari kabupaten lewat Pak Nur dari Kasih BMD itu saya bahwa pengurus BUDES tidak boleh cuma sampingan. Tapi artinya bahwa BUDES ini harus menjadi pegawai jenengan. Jenenge pegawai berarti juga honornya juga harus memadai. Mungkin untuk awal-awal sebagaimana hukum dunia usaha pabrik itu katanya entah itu nanti untuk rugi maka dia harus bisa menjamin tentang gaji nomor jenenge karyawannya selama 5 bulan. Berarti nanti untuk nomor itu untuk penyertaan modal itu mungkin bisa sebagian untuk memberikan kita wujudkan sebagai gaji untuk nomor pengurus BUDES yang awal-awal nggak perlu banyak duit. Baru nanti setelah terbentuk unit usaha itu sebenarnya banyak sekali Pak. Seperti Kedak itu yang mau pertama yang mau dikelola pertama warung. Karena kan memang warung itu semangatnya adalah untuk menghidupkan BUDES. Itu mau diambil alih. Terus kemudian yang kedua air ini, yang ketiga menyediakan logistik untuk konser di WGI. Jangan bayangin saat besar, saat ini sendiri orang berapa saja bisa kondisi normal. Itu mau disediakan di situ nanti dengan perjanjian itu berhasil dijualin yo. Nanti juga kita mendapatkan itu batu emas. Betul untuk mengambil juga dapat untung. Ini mungkin semacam nomor itu gagasan-gagasan yang mungkin bisa menjadi bahan perenungan dari teman-teman agar nanti bisa jalan. Dan saya yakin itu nanti bisa jalan asal ada kemauan. Ning yukui, sing penting pokok
mungkin setahun ya produk poso silah produk poso, karena kita namanya orang merintis itu nggak ada yang langsung kita nggak ada, pasti sorot isi. Tapi gini kok, jauh Pak Supri, kalau kita sudah sudah berhasil, mungkin gaji jenengan ini melebihi direktur tukang BM. Lu itu niku banyak yang membuktikan harus di Bulanjo, berarti niku Pak Monggo itu justru desa miskin kali miskin, tapi karena punya potensi air melimpah, akhirnya membuat kolam raksasa dimodif seperti di laut. Jadi sekarang setiap Sabtu Minggu macet luar biasa. Itu sebelum corona. Nah itu sekarang sudah bisa bikin nomor macam program satu rumah satu sarjana. Sehingga mulanya sinten BUMDes. Semua BPJS masyarakat sing bayarnya sinten BUMDes. Berarti BUMDes berarti jenengan amal jariah kepada desa. Jadi hanya satu pemikiran, mungkin bisa ada memotivasi, dan saya rasa nanti bisa itu ada pendamping yang nanti insya Allah yang memfasilitasi keinginan jenengan. Mas kalau pengen ketua kabupaten dengan BPA diskusi nanti, insya Allah kita siap menjadi perantara, dan insya Allah tenaga ahli di kabupaten sangat melimpah, terutama beliau Mas Sulaiman, beliau khusus masalah BUMDes. Itu sebagai gambaran awal, sebagai perangsang. Mungkin dari sini sehingga sampai ini menjadi dengan banyak timbul pertanyaan umum ataupun kemudian pasti harus sampainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saya lanjutkan. Kita ini saling masukan, saling lempar isu, harapan kami juga pandangan juga nanti semacam itu. Ini benar sekali tadi yang sudah disampaikan rekan PD, Pak. PLD, oke, rekan PLD titik. Memang mungkin awalnya di BUMDes juga saya rasakan seperti itu. Saya sebenarnya tidak menyangka. Karena saya juga memiliki kecamatan. Kami juga pernah seperti itu. Tapi memang harapan besar itu disematkan pada panjenengan untuk nopo agar ujung-ujungnya itu tetap di kesejahteraan masyarakat dengan didirikannya BUMDes. Tapi sudah dikasih contoh mungkin di Ponggok, kami sendiri juga sudah pernah ke sana. Memang ngeri Pak di sana itu, ngeri sekali karena memang hasil usahanya itu tiap bulan miliaran. Bahkan kami waktu ke sana dulu itu diterima untuk studi banding karena saya jadwalnya padat sekali, diterima semacam ini nggak bisa satu kabupaten satu, nggak bisa, kami dicampur dengan kabupaten yang lain di satu ruangan itu. Jadi justru studi banding itu pun sekarang jadi komoditas bisnis mereka, bukan hanya misalnya yang dijual. Sekarang studi bandingnya itu juga jadi bisnis baru bagi mereka. Fakultas itu sudah mikir bentuk, karena sebagai narasumber tiap hari toko bayaran terus bingung, sampai kesel kalau ngomong fakultas. Jika kepala BUMDesnya, itu luar biasanya BUMDes. Padahal kalau kita lihat, mungkin tadi diskusi ini nggak punya potensi wisata. Mungkin kalau di Ponggok itu belum dibuka seperti itu, kita juga nggak akan nyangka di situ punya potensi. Karena mereka hanya punya nek berdiri mungkin sendiri kedung. Nah, cuma sumber ada kolamnya gitu. Mungkin di sini juga ada beberapa gitu. Cuma kenapa kita kok nggak bisa seperti mereka? Mungkin nggak usah jauh-jauh, ada contoh kecil di sekitar kita juga ada. Sekarang sudah meritis dan saya juga langsung jumpa, mereka juga berhasil saya kira. Lalu juga kelemahan itu ada Pajomo. Pajomo itu juga nggak punya apa-apa, itu juga di dataran rendah, nggak ada pemandangan yang bagus, nggak ada pemandangan yang bisa dinekten pegunungan, mungkin dari untuk masuk pemandangannya. Tapi ini juga dataran rendah, mereka juga cuma punya sungai, itu saja. Nah, sungai itu mereka sulap sekarang juga jadi wisata yang bisa memberikan kontribusi yang sangat bagus bagi masyarakatnya. Karena di sepanjang bantaran sungai itu semua rumah bisa mendirikan usaha.
Jadi kebetulan sungai itu dibokongi rumah, samping kirinya itu rumahnya menghadap keluar, samping kanannya juga rumahnya menghadap keluar. Di belakang rumahnya sekarang berdiri warung, berdiri toilet, berdiri wahana permainan. Kalau begitu ramainya juga bukan main. Di kabupaten sebelah juga saya pernah berkunjung di wilayah Nganjuk, itu juga sama. Mereka juga hanya punya sungai. Itu juga bisa diselam menjadi sebuah rupa. Nah, di sini yang ingin kami sampaikan sebenarnya mungkin kalau terkait hal teknis, mungkin Pak Peki setiap saat sanggup nanti mendampingi dengan terkait bagaimana pengelolaan administrasinya, bagaimana pengelolaan manajemennya. Insya Allah Pak Peki dan juga kami siap membantu panjenengan semuanya. Walaupun mungkin kalau untuk saat ini kita untuk mengundang semuanya untuk kita berikan pelatihan karena situasi dan kondisi yang menghambat kita semuanya. Karena beberapa waktu itu sebenarnya kami juga sudah merancang dengan Pak Pri untuk melaksanakan semacam pelatihan atau feedback terhadap BUMDes. Namun karena situasi dan kondisi yang sekarang kita hadapi bersama, terpaksa kita belum bisa melaksanakannya. Dan satu yang ingin kami sampaikan bahwasanya maju tidaknya, tumbuh kembang tidaknya, berdiri atau tidaknya itu tergantung pada panjenengan semuanya. Ide kecil panjenengan sebenarnya. Karena itu tadi sebenarnya kita punya potensi, tapi jadi ketutupan kurang etok, jadi ketutupan bodong. Nah, terjadi etok sebenarnya. Dan kalau saya mungkin ini sharing mawon ya, bukan gimana kita sharing mawon. Seringkali ternyata usaha itu bisa muncul karena adanya kesulitan. Kalau kita sering baca sejarahnya bagaimana perusahaan-perusahaan itu berdiri awalnya itu karena ada kesulitan. Justru karena kita merasa kekurangan terhadap sesuatu itu, akhirnya sesuatu itu jadi bisa dibalik jadi usaha yang besar. Sama seperti saya contohkan kemarin kan tadi masak aqua, air ini dia dekat dengan panjenengan karena dia suka mengolah air. Karena sejarahnya aqua itu kan ternyata karena dulu orang setiap kali ada tamu yang dari luar itu, kita selalu tuan rumah itu selalu kesulitan nyuguhnya banyu sing sesuai kadarnya mereka minum. Mereka nggak mau menerima air yang dimasak kayak dari dewe itu. Akhirnya timbul ide untuk membuat air yang sudah disterilkan seperti aqua yang kita kenal sekarang ini. Sama mungkin kita ke kota Kediri sudah sangat terbiasa dengan Gojek, Gokar. Itu juga berawal dari kesulitannya si pemilik itu untuk mencari ojek di Jakarta. Nah, akhirnya jadi timbul mungkin kena di desa ternyata. Mungkin di titik ini juga bisa kita lihat. Oh ya, ini sih ngomong ini masa kesulitan, ngomong ini masa kangelan bulan ini opo. Nah, itu adalah ruang yang mungkin kita bisa ambil kesempatan. Jadi, jangan ambil usaha-usaha saya itu jadi sadar tangani masyarakat. Gitu lagi. Misalkan di sini sudah ada nopo. Nah, misalnya saya buka sambal pecel, dia juga bisa sambal pecel misalnya. Bantu mereka untuk membesarkan usahanya. Jangan dia juga produksi, tapi dia bina mereka dengan bantu pemasarannya mungkin itu lebih cocok. Nah, ini misalnya saya nggak fotokopi dengan ya coba fotokopi, brand ngomong misalnya juga belajar dengan cara yang kira-kira itu bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga memberikan profit yang lebih. Dan tadi sudah ada satu potensi air, dengan itu sakit mengembangkannya secara maksimal asalkan dikelola dengan baik. Ya mungkin lagi dari Pak Rin. Ya, saya cukup aja. Kebanyakan cuma bukan saja yang kita bukan kita juga belum. Betul, Bapak dan Ibu, barangkali ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan Bapak Ibu. Ya, belum.
diplom tidak tahu apa-apa tentang BUMDes. Nah, sekarang di sini kita mau menghidupkan kembali BUMDes. Nah, alhamdulillah di sini SMPK kita sudah punya, tapi kita masih pakai yang lama dengan yang ditandatangani kepala desa yang lama. Dengan pertimbangan kalau misalnya dari rapat-rapat bapak pengurus BUMDes yang baru, itu berarti kan masih bisa direvisi lagi. Nah, itu yang satu. Terus kita juga punya, SK sudah punya. Nah, untuk langkah ke depannya, paling nggak nanti yang kita gimana untuk mencairkan itu. Kita kira-kira mungkin dari bapak-bapak ini semua kan masih awam. Langkah-langkah apa yang kita lakukan supaya kita segera bisa jalan, supaya kita jalan. Mungkin kita bisa membuat rencana kerja. Mungkin salah satunya itu kerja rencana kita ke depan itu, kegiatan kita itu seperti apa, nanti bisa dibahas. Nah, selain itu apalagi kira-kira yang perlu kita persiapkan dan langkah-langkah apa yang harus kita jalankan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk bapak-bapak kalau ada keluhan kalian ditambah dan nanti jawabnya dari yang untuk pengurus yang baru, kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan, Mas Eko. Memang Pak, BUMDes ini untuk desa titik terbentuk 2016, tapi nggak berjalan. Ini berarti bapak-bapak ibu ini baru semua, makanya kita itu bingung. Makanya mohon ada pengarahan jalan-jalan kemana arah biar bisa berjalan. Ini baru semua jadi. Terus ini mungkin titik ini ada potensi, cuman gini, mungkin sampah sampah tempat pembakaran kan sudah ada. Ini punya orang lain punya orang lain tapi diserahkan desa titik. Gini untuk pemasarannya yang nggak bisa. Kalau sudah jadi pupuk kompos lah katakanlah, untuk pemasarannya nggak bisa. Terus mungkin Pamsimati mungkin kita kan juga belum tahu bagaimana nanti kita koordinasi sama Pamsimanya. Kebun. Sudah. Saya tambahin begini, kita rencana BUMDes itu ada 3 bidang. Yang satu kita mau menangani Pamsimas, yang kedua EWARU, yang ketiga itu sampah, yang ketiga sampah. Nah, dari sampah itu, dari sampah untuk sementara ini kita pembuangannya masih keluar untuk sampah. Nah, kita punya tempat itu tempat pemilahan, tapi itu bukan milik kita. Kita pernah datang ke KLH, itu katanya beliau ini memang sudah pernah survei ke sini, tapi ternyata karena kepemilikannya itu bukan milik desa, kayaknya mendal gitu. Dalam punyanya Pak Tobing, punyanya Pak Tobing. Ya, sebenarnya kalau Pak Tobing sendiri itu loh yang umum itu loh. Ini sebelah ini loh. Nah, itu sebenarnya beliaunya mengatakan itu nanti kalaupun berhasil keperuntukannya nanti untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi seperti itu kan kita butuh MOU. Kita selama ini kan juga nggak ada MOU. Nah, itu yang satu masalah sampah. Terus untuk masalah masalah EWARU itu kalau kita tarik insya Allah bisa Pak ya, masuk ke BUMDes. Oke, baik, berbeda dari yang baru kita coba mengajak ini. Yang pertama terkait dengan revitalisasi juga kembali desa yang membisu, yaitu revitalisasi yaitu intinya mewujudkan kembali apa yang orang ini antara itu denda adalah ada dan tidak ada sekarang diarahkan untuk kembali. Dan terus kemudian bagaimana anak-anaknya dan kita semuanya bangun. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari sini saja. Kita mulai dari ini, kita mulai dari sini saja. Nah, dari sini kemudian langkah-langkahnya
nanti berbeda itu untuk desa untuk melakukan musyawarah desa revitalisasi. Ya, musyawarah desa revitalisasi yang saya sudah membahas tentang revitalisasi, nanti hasilnya nanti akan tidak langsung oleh Kades untuk memberikan SK-nya untuk urus baru sudah ada SK untuk urus baru sudah ada. Kalau sudah ada nanti tinggal pelatihan. Dilatih. Kalau nggak dilatih nanti teman-teman juga akan kesulitan. Dilatih. Nah, kemudian setelah dilatih, Bu Desa itu minimal 1 bulan sekali harus ada rapat. 1 bulan sekali harus ada rapat. Yang dibahas dalam rapat apa? Yang dibahas dalam rapat adalah melakukan evaluasi dan pembahasan tentang capaian progres kegiatan. Setiap hari, setiap 1 bulan sekali, minimal 1 bulan sekali, syukur-syukur 1 bulan itu sudah rapat. Nah, evaluasi itu bukan untuk mencari kesalahan, bukan untuk hanya berdiri saja, tapi bagaimana ketika itu kurang. Tapi sebenarnya evaluasi itu untuk menemukan kendala dan hambatan yang dihadapi di lapangan yang bisa menghambat pencapaian tujuan. Itu sedikit mungkin harus dikenal. Sehingga kalau sedikit mungkin sudah dikenali, maka kemudian bisa dilakukan proses antisipasi dan penyelesaian masalah tidak sampai malah. Itu fungsinya evaluasi. Itu 1 bulan sekali harus ada. Kalau nggak ada evaluasi, itu lama-lama bisa juga lama-lama. Yang kedua dari unit-unit yang ada, jalankan bagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kalau kami sepakat sudah jalan, tinggal melakukan optimalisasi, ya, mungkin penataan atau kekurangan di instalasi dalam ini kan bisa dilakukan perbaikan. Sampai jalan, kami semua sudah jalan, ada identitas di sana. Terus kemudian umumnya baru, warung BPNT. Kalau warungnya saja nggak bisa. Kalau warungnya saja nggak bisa, karena warung itu sudah domainnya sudah penerima manfaat. Kalau penerima manfaat, biasanya apa namanya? Ya, penerima manfaat. KPR itu sudah domainnya KPR kalau warungnya. Tetapi Bu Desa itu bisa menjadi supplier untuk bahan baku warung. Jadi sembakonya bisa menyiapkan sembakonya. Jadi warungnya tidak bisa, tetapi untuk sembakonya belinya di Budina. Itu yang sudah dijalankan oleh dari Kabupaten juga ada, di Kecamatan Gajar juga ada, di Kandangan itu juga lagi proses sudah sangat berbeda. Terus kemudian untuk pengelolaan sampah, pengelolaan sampah yang ini titiknya ada di swasta. Bagaimana model kerjasamanya dengan Bu Desa dalam pengelolaan ini? Ya, terus terang saya belum punya pengalaman di sini. Tetapi Bu Desa yang dari ini kegiatan usahanya ada pengelolaan sampah ada di Kabupaten Kediri. Kalau sampah masyarakat itu di Kecamatan Kandangan, Desa Kandangan itu sudah jalan di sana. Kalau sampah perusahaan di Desa Ngebrak dan Kandangan Jawa pengelolaan sampah dari kawan-kawan perusahaan sisa itu yang kemudian dibikin kayak semacam header dan lain-lain itu. Ya, gitu. Dan terkait dengan pemasarannya kemarin misalnya sampah dikelola menjadi pupuk kayu. Nah, ini menjadi permasalahan besar. Biasanya kalau di masyarakat kita itu tak penggawe, gitu. Penggawe orang itu bisa, tapi permasalahannya susah. Ya, susah. Tetapi ke depan tentu kita akan berupaya untuk semacam ada satu forum atau asosiasi yang di sana nanti menjadi satu ruang bersama bagi para pengurus desa untuk saling sharing tugas dan melakukan kerjasama. Ya. Misalnya ini contohnya saja di Desa Wonorejo Kecamatan Ngatimuri itu juga mengelola sampah
Jadi mulai borgol pohon ketela kaspe yang kemudian itu diolah menjadi lembut-lembut untuk pakan ternak. Borgol jagung itu juga beda. Dan sekarang diolah di desa Wonorejo dengan itu kita juga tidak tahu masalahnya mana, tetapi informasinya mereka sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan ya, ada di Malang dan di Surabaya. Itu sudah total, bahkan kemarin rencana mau ekspor juga. Itu sampai mengolah merah berambut itu bisa olah di desa Wonorejo dan Nanti. Kalau dari sini kan dekat. Jadi kalau misalnya ada waktu kasihkan ya teman-teman silahkan dolan-dolan di sana untuk bekerja. Itu terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, berarti ini yang bisa kita mulai dari mana? Teman-teman tidak usah berpikir terlalu jauh. Kita mulai dari sini, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Kalau misalnya hari ini kami sepak yang sudah jelas, ya itu yang kemudian dioptimalkan. Terus kemudian campur ini sekarang sudah ada tentang dari desa untuk BPT, ya BPT menyiapkan bahan baru sembako beras dan telur. BPT akan menyiapkan itu banyak di desa Tarokan Kecamatan Kalirong. Jadi jalan desa Tarokan dari sini yang paling dekat di Kalirong. Itu jalan. Dan kalau di Kalirong itu kegiatan usahanya simpan pinjam sama BPT sekarang sudah mau merambah bikin usaha yang baru nantinya untuk kegiatan wisata di kita. Jadi di sana kita ada sumber air yang akan coba dioptimalkan menjadi wisata di kita. Nah, ini yang bisa kita sampaikan ada tambahan. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Ya, kamu kan saya mau tanya saja. Bisa melakukan kegiatan pelatihan untuk bisa? Oke. Kalau itu tidak, otomatis juga harus dilatih. Kalau tidak dilatih nanti tidak bisa fokus ya. Tidak bisa. Jadi harus gini. Budesa itu desainnya besar. Budesa itu desain usaha yang cukup besar. Tidak asal-asal, tidak yang kecil. Makanya ke depan budesa itu asumsinya itu harus banyak unit usaha. Karena apa? Karena salah satu visinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa, mengurangi pengangguran yang ada di desa. Pengangguran yang ada di desa itu bisa dikurangi oleh Bu Desa kalau Bu Desa mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Bagaimana cara menciptakan lapangan pekerjaan? Bikin unit-unit usaha yang banyak. Tetapi jangan coba bikin. Tapi unit-unit itu betul-betul harus dipastikan. Ya, harus dipastikan kalau itu jalan. Ya. Dan kemarin sudah kita kasih terkait dengan proses kaji layanan usaha, ada form-formnya. Jadi kaji betul. Nah, makanya kemudian sebelum melakukan bikin unit yang baru, untuk melakukan kajian dulu di sana. Ya. Misalnya ini, sampah misalnya. Sampah itu potensi di sini, potensi pengelolaan. Teman-teman sudah punya banyak ini mau dikelola menjadi pupuk olahan. Tetapi kalau dari satu sisi teman-teman pasarnya lemah, juga nanti akan macet. Tidak punya pasar, hanya bisa produksi, tidak bisa masyarakat. Jadi yang dimaksud di sini, kalau teman-teman berkeinginan untuk bikin pengolahan sampah untuk organik, pastikan dulu off-takernya atau pembelinya siapa. Makanya harus kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau pihak ketiga yang bersedia menerima hasil usaha berbisa. Kalau belum, sebaiknya ditunda dulu sampai itu benar-benar pasti sudah ada pasar-pasar. Saya bukan idol-idol kita. Daripada nanti teman-teman bisa
produksi tapi nggak bisa menjual kan ya macet terus depan itu. Makanya pastikan dulu pangsa pasarnya, pembelinya atau off-takernya. Ya kita dari kabupaten nanti akan ketemu Batu. Ya, kita akan ketemu Batu. Coba nanti akan kita carikan informasi pihak-pihak off-taker yang bisa menerima hasil produksi desa, khususnya pengelolaan sampah dalam bentuk pupuk organik. Itu. Oke, ada yang lain? Teman-teman ya, kita kan punya kelompok untuk waktu. Itu ada Pak. Kalau Quora itu kita jangan tanya masalah apa itu komando semua pakai Quora. Ini sudah ada, tapi masih manual. Kalau anak-anak andekan karena diberikan semacam mesin yang nanti bisa lebih apa itu produknya lebih banyak, nggak terlalu lama. Itu kemungkinan untuk supply itu mungkin bisa kerjasama dengan Desa Selopanggung. Selopanggung itu punya apa itu potensi batu banyak yang agak ternyaknya, bukan batu kali ya. Itu di ladang-ladang di sekitar Selopanggung hektaran Pak itu. Batu kalau mau ambil luar biasa banyak sekali. Itu sampai sekarang masih belum dikelola. Dan saya rasa nanti kalau Selopanggung menyediakan bahan mentahnya, nanti teman-teman ini menjadi perantara yang menyuplai di situ, saya rasa juga bisa jalan. Kalau Quora itu saya rasa jangankan orang lain, desa sendiri pasti butuh untuk bangunan. Itu jadi mau kita pikir biar orang nggak lelah manual saja, hidupnya mati dari kali itu nanti sudah bisa lingkungan, itu alangkah baiknya kalau Bumdes bisa berpikir ke arah situ. Nanti kita teman-teman ini ada pikiran saja. Ada yang lain? Terima kasih usulan dari Mas Baisa tadi, karena ini kan memang dari orang-orang yang mencari rezeki dari tembakau itu kan ada yang beli. Sekarang itu kan mereka dibeli dari biasanya orang supaya beli dari truk ditutup jadikan koral, nanti juga yang beli kan juga dia. Kalau nanti kita alihkan fungsi untuk mesin, secara otomatis kan mereka tersingkirkan kita itu. Ya, mungkin ini sambil jalan aja nanti. Yang sementara nanti ada disampaikan oleh panjenengan. Kita ada yang unit 1 itu aja kita kelola. Kalau itu sudah tertata dengan baik, manajemen semuanya sudah baik, baru kita merambah ke unit yang lain. Kalau pemikiran nggak apa dicatat aja, mungkin nanti bisa kita program ke antisipasi itu seperti itu. Oke, jadi ini di dalam kelembagaan desa itu ada desa dan ada unit usaha desa. Jadi cekai aos kalau unit usaha itu ibaratnya orang itu hanya mengelola memelihara satu pohon saja agar pohon itu bisa berbuah banyak, tumbuh-tumbuh berbuah banyak. Kalau pengurus desa itu ibaratnya kayak petani. Jadi tanam pohon yang baik, pohonnya macam-macam, bisa mangga, bisa durian, bisa rambutan dan sebagainya yang bisa berbuah. Ini saja. Jadi pengurus desa nanti jangan sampai misalnya langsung ke wilayah eksklusi di sini. Ya, itu akhirnya angka-angka. Jadi cara berpikirnya harus ke sana. Jadi pengurus desa pada ini sifatnya melakukan pengolahan, pengawasan, ya, dan pengaturan. Ya. Terus bagaimana sistem modelnya dalam melalui rapat dan konsultasi di lapangan. Melalui rapat dan konsultasi di lapangan. Pengurus desa tidak berdiri rapat yang dilakukan apa selain industri mencapai produksi ini, teman-teman harus menggali potensi yang ada di desa untuk dioptimalkan bersama-sama. Semua potensi yang bisa dioptimalkan dioptimalkan semuanya. Ya, mumpung masih ada dana desa. Jadi kalau misalnya modalnya kalau dengan desa kan masih melimpah. Dengan desa apa ya? Satu tahun 1 miliar, kalau
silakan ya. Oke, saya pikir dari kami ini yang bisa kami sampaikan. Misalnya ada kata, bahasa, sikap dan perilaku kami yang kurang berkenan, kami mohon dilakukan dan sebagainya.